Dan pemirsa, untuk mengetahui langsung mengenai pembelian mobil dengan menggunakan uang receh yang viral ini, kami akan mengajak Anda berbincang langsung bersama pembelinya selengkapnya dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Dan pemirsa, sudah bergabung bersama kami melalui saluran Zoom Bapak Asriyadin Syamsuddin, sang pembeli mobil dengan uang receh tersebut. Selamat siang, Pak. Halo? Iya, halo, selamat siang, Pak. Iya, siang. Ya, baik Pak. Ini kan sudah sangat viral di media sosial ya Pak ya, terkait Bapak membeli mobil dengan uang receh. Nah, boleh tahu mungkin Pak apa yang mendorong Bapak atau alasan Bapak membeli mobil dengan uang receh? Ya, sepertinya saya membeli mobil dengan uang receh itu supaya untuk menunjang usaha saya sendiri sih sebenarnya. Tapi dengan ada uang ini saya bisa membeli mobil ini dengan uang receh. Itu Pak. Baik. Mbak. Baik, untuk mobil yang Bapak beli ini memang mobil impian Bapak dan keluarga ya Pak ya? Iya, mobil ini mobil yang saya mau, yang didamkan untuk selama saya menabung itu. Tujuan betul-betul itu untuk menunjang semua, supaya dalam ini supaya tidak susah kiri kanan bawa pakai motor biasa, 3 kali 4 kali saya mutar-mutar. Baik, artinya memang pembelian mobil ini agar memudahkan pekerjaan Bapak dan sang istri untuk sehari-hari begitu ya Pak ya? Iya. Betul. Baik, ini memang dari awal berarti niatnya menabungnya untuk beli mobil kah? Atau memang setelah dikumpulkan ternyata hasilnya banyak lalu memutuskan untuk membeli mobil Pak? Iya, sebetulnya saya menabung itu bertujuan untuk kemudahan semuanya, semua untuk kemudahan pekerjaan saja sih sebenarnya. Walaupun sudah banyak ini, jadi saya berpikir lebih bagus untuk menunjang ini kegiatan usaha sendiri, saya sendiri, di samping untuk keluarga juga. Baik, artinya memang tujuan awal dari Bapak melakukan menabung ini adalah untuk mempermudah kehidupan sehari-hari Bapak, begitu ya? Baik, ini sudah berapa lama Bapak mengumpulkan uang receh ini, Pak? Sebenarnya saya mulai dari 3 tahun saya mengumpul uang ini dengan sedikit demi sedikit, ternyata membuahkan hasil sebenarnya sih. Iya. Iya. Artinya dalam sehari kira-kira berapa Pak uang yang ditabungkan? Ini agar menjadi tips juga bagi pemirsa yang ingin mulai menabung walaupun mungkin sedikit. Iya betul. Saya ini kan uang ini yang dikumpul ini ada yang pecahan 2.000, 1.000, dan 500. Adapun banyaknya tiap hari saya kumpul ini tidak terlalu banyak sih. Apapun yang ada di dalam sisa itu yang ada di toko, biasa kalau ada biar 100, biar 200, saya simpan baik-baik semua itu. Kalau uang kertas itu biasa 50.000, 10, semuanya saya simpan baik-baik. Baik, artinya Ya, memang Mbak. iya, berapapun sisa yang ada pada toko yang menjadi usaha Bapak ini Bapak masukkan ke dalam tabungan begitu ya Pak ya. Lalu pada saat Bapak ke showroom Pak, apa tanggapan mereka ketika Bapak menggunakan uang receh? Mungkin bisa Bapak ceritakan. Iya. Ya, pertamanya saya pergi ke dealer, pertamanya saya tanya dulu, apakah layak saya mau menjual mobil ini, menjual koin ini untuk menggunakan untuk membeli mobil. Ternyata sampai di showroom situ semua mereka atau manajernya dia bilang
tidak apa-apa. Itu kan uang sah untuk pertukaran uang sah. Dia bilang, oke. Dia bilang dengan tanya berapa banyak uang koinmu. Saya bilang, uang koin saya yang ada di rumah sudah ada yang itu 1 galong itu tiap galong 9 galong begitu. Dan yang kertasnya 2 dos, saya bilang begitu. Baik, artinya memang dari awal pihak dari dealer pun sudah mendukung begitu ya Pak ya untuk Bapak menggunakan transaksi uang receh ini. Lalu bawa uang receh sejumlah itu bagaimana caranya Pak? Iya. Membawa uang receh sebanyak itu bagaimana caranya Pak? Saya uang receh itu menurut dia lihat, dia bilang suruh hitung dulu baru dibawakan ke dialernya. Sudah hitung, saya bawa semua jadi di situ. Baik, artinya memang proses penghitungan di showroomnya ini seperti apa Pak? Berapa lama waktu penghitungannya? Sementara perhitungan di sana belum selesai semua. Oh, berarti sampai saat ini juga belum selesai, Pak? Ya, tanya ke belum total sampai sekarang dia belum total sejumlahnya, belum. Dia bilang sekitar 1-2 hari lagi baru total dan rampung itu perhitungannya. Baik, artinya dibutuhkan waktu yang tidak sebentar ya Pak ya untuk menghitung uang ratusan juta dalam bentuk receh dan uang kertas 2000-an ya Pak ya. Nah ini pada saat Bapak membawa uangnya di jalan ini apakah tidak takut dirampok Pak? Karena kan membawa menggunakan galon yang mana transparan begitu ya Pak ya. Bagaimana antisipasi Bapak? Iya. Iya. Halo? Halo? Suara saya terdengar, Pak? Ya. Ya, ini pada saat Bapak membawa uangnya ke dealer, ini kan menggunakan, ya, ini kan pada saat Bapak membawa uangnya ke dealer menggunakan galon yang transparan, begitu ya Pak ya. Ini apakah tidak takut adanya terjadi perampokan seperti itu Pak? Bagaimana antisipasi yang Bapak lakukan agar tidak terjadi perampokan seperti itu Pak? Iya, pada saatnya dia membawa itu uang galong, semua orang tidak ada yang tahu sebenarnya. Saya kasih masuk di mobil, turun dari rumah kasih masuk di mobil itu saya tutup pakai kain atau karung sebenarnya. Sampai di sana baru juga orang sudah tidak tahu apa yang saya bawa yang turun dari mobil. Begitu Mbak. Baik, artinya memang aman ya Pak ya, karena ditutup menggunakan karung. Nah, ini Bapak sendiri menghitungnya bagaimana Pak di rumah? Karena kan ini jumlahnya sangat banyak ya Pak ya? Sebelumnya itu saya sudah hitung tiap galongnya, saya sudah hitung sebenarnya. Saya sudah dari dealernya situ saya tanya bagaimana caranya itu. Banyak sekali uang galongnya. Bisa kau hitung. Setelah saya sudah hitung, saya ada pakai hitung itu sampai 1 minggu saya hitung itu baru selesai. Wah, artinya cukup waktu yang sangat lama. Tentu, ya cukup banyak sekali. Jadi di dealer juga sampai sekarang belum rampung hitungannya sebenarnya karena banyak sekali dia bilang. Baik, artinya memang proses penghitungan di rumah maupun di dealer membutuhkan waktu berhari-hari ya Pak ya, bahkan sampai 1 minggu. Lalu apakah Bapak sempat terpikir untuk menukarkan uang tersebut ke bank sebelum akhirnya bertransaksi pembelian mobil di dealer Pak? Oh sebenarnya saya memang tidak mau tukar dari bank. Banyak orang-orang mau menukar itu, saya tidak akan tukarkan itu uang sebelum tujuanku itu yang selesai sebenarnya. Baik,
Baik, bagaimana dengan penyimpanan uangnya Bapak pada saat di rumah? Karena kan ada juga uang kertasnya ya Pak ya, apakah tidak takut dimakan rayap Pak? Oh iya, penyimpanannya saya di rumah karena tidak ada orang yang tahu itu. Seandainya enjoy-enjoy aja sih, tidak ada yang tahu. Jadi yang takut dimakan sama rakyatnya itu, saya tiap tahun itu saya ganti dosnya, kardusnya saya ganti, yang itu yang kertas. Tiap tahun saya tetap ganti, rutin saya uh, apa namanya, ganti semuanya supaya tidak dimakan rayap, dimakan tikus apa semua. Baik, artinya memang Begitu, Mbak. baik, artinya memang Bapak merawat uang yang ditabung menggunakan kardus ini dengan cara menggantinya setiap tahun, begitu ya Pak ya. Baik Pak, nanti kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan kembali usai jeda. Iya. Anda kembali di Dialog Nusantara Siang, pemirsa masih bersama Bapak Asriadin Syamsuddin yang merupakan pembeli mobil dengan menggunakan uang receh yang sempat viral di media sosial. Ya Pak Asriadin, tadi kan sudah bercerita mengenai bagaimana Bapak menyimpan uang recehan dan juga selembaran 2000-an tersebut di rumah, dan ini cukup repot ya Pak ya perawatannya karena harus diganti per tahun menggunakan beberapa kardus begitu ya. Lalu ini mengapa Bapak tidak memilih bank Pak untuk menyimpan uang? Saya tidak akan memilih di bank karena saya sudah bertekad ini penyimpanan uang koin ini bertujuan untuk setidaknya saya langsung karena beberapa di surat TV ada yang membeli mobil pakai koin. Kenapa tidak kita juga bisa kan begitu, Mbak? Baik, artinya memang tidak memilih bank karena memang terinspirasi dari ada orang ya Pak ya yang membeli mobil menggunakan uang koin seperti itu. Untuk transaksi setiap harinya pun apakah Bapak menggunakan uang tunai juga Pak? Saya kalau transaksi saya uang tunai semua. Itu pun uang koin itu saya prioritaskan, memang banyak orang yang mau datang tukar, jadi saya tidak akan kasih karena saya punya impian itu harus terwujud, begitu Mbak. Baik, sekarang kan sudah banyak sekali Pak cara uang elektronik seperti itu, seperti uang digital, banyak sekali ya Pak ya. Nah ini tidak tertarik Pak untuk menggunakan uang elektronik tersebut untuk transaksi di toko Bapak? Saya akan lanjut terus, akan keadaan begini pasti akan ke depannya akan lebih banyak lagi mungkin nantinya. Baik. Baik, tapi bukankah ini tidak higienis ya Pak ya? Karena kan justru pada saat pandemi ini pemerintah menganjurkan kita untuk tidak bertransaksi menggunakan uang tunai, lalu digantikan dengan uang elektronik lain karena dikhawatirkan akan terjadi potensi penyebaran virus, karena kan uang dipegang oleh banyak orang ya Pak ya. Menurut Bapak ini seperti apa Pak? Sebenarnya itu hari waktu pertengahan itu waktu pas COVID sebenarnya saya berhentikan itu penabung dengan koin karena saya pikir juga itu di koin takut ada COVID. Sementara setelah itu lama kelamaan saya berwujud lagi untuk menyimpan lagi setidaknya. Memang istri saya di rumah tidak suruh sih sebenarnya, tapi tekad saya itu pasti akan bisa terwujud begitu. Baik, baik Ya. kita kembali lagi mengenai pembelian mobilnya. Nah, Bapak kan ini membeli mobil untuk menunjang pekerjaan Bapak sehari-hari juga. Memang seperti apa Pak? Mungkin boleh diceritakan penggunaan mobil ini untuk pekerjaan Bapak sehari-hari? Ya, sebenarnya saya di rumah uang kecil-kecilan, menjual kecil-kecilan, tapi kalaupun saya pergi belanja tiap hari sekitar 2-3 kali saya putar balik dengan pakai motor. Saya berpikir itu
terlalu berat bagi saya lagi. Mungkin dengan ada uang yang ada saya simpan itu, um, saya bergunakan saja itu uang. Iya. Baik, memang produk apa yang Bapak jual, Pak, di rumah? Iya, jualan saya di rumah semua ada. Oh, semua yang saya jual, yang kecil-kecilan, campuran ada semua. Iya, artinya seperti Begitu. toko kelontong begitu ya, Pak, ya? Ya, pasar kelontong. Biasa saya jual sampai 24 jam, saya menjual itu pagi sampai malam begitu, Mbak. Baik, artinya memang ini sangat membantu sekali ya Pak ya pembelian mobil ini untuk jalannya bisnis Bapak di rumah. Nah ini untuk pemirsa di rumah Pak, mungkin boleh sampaikan perihal belajar hidup sehat, hidup hemat dengan menabung, kiat-kiatnya seperti apa Pak? Iya, iya, siap. Halo? Halo, iya Pak. Mungkin Bapak boleh menyampaikan perihal himbauan Ya, Bapak kepada ya, pemirsa ya. di rumah sebagai tips kepada pemirsa mengenai bagaimana caranya belajar hidup hemat melalui menabung begitu Pak. Seperti apa kiat-kiatnya? Ya. Ya, mulai dari sekarang pemeriksa di rumah atau di luar sana supaya giat-giat untuk menabung uang biar sedikit demi sedikit. Nanti impian Anda semua akan terwujud apabila kita sedikit demi sedikit akan menabung begitu. Baik, untuk kedepannya sendiri apakah ada rencana lagi untuk menabung untuk membeli barang seperti ini, Pak? Insya Allah ke depan saya akan menabung walaupun dengan koin saya akan langsung menabung lagi ke depan lagi untuk usaha-usaha apa lagi gitu. Untuk pembelian apa begitu Mbak. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada rencana membeli apa, Pak? Ya, Iya, untuk selanjutnya mungkin ada rencana saya membeli untuk apa? rencana ke depan untuk membangun usaha untuk lebih besar lagi untuk membeli yang peralatan yang menunjang untuk kegiatan penjualan ataupun usaha dan bisnis ini nanti ke depan. Baik, mungkin tabungan selanjutnya diperuntukkan bagi untuk mengembangkan bisnis yang Bapak punya, begitu ya Pak ya. Lalu di masa pandemi seperti ini, apakah Bapak punya rencana lain mungkin terkait Ya, pengumpulan uangnya, mungkin untuk disumbangkan, seperti itu Pak? insya Allah, kalaupun sumbangan saya tetap melakukan sumbangan di tiap-tiap daerah, tiap-tiap masjid. Insya Allah saya akan tidak lupa semua itu, pasti akan lakukan semua. Baik, apakah Bapak juga mengajak keluarga Iya atau Mbak. rekan Pak untuk melakukan gerakan hidup hemat? Di rumah sebenarnya kita saya dari awal orang kecil, dari istri saya bicara sama dia, kita harus hidup hemat dan harus menabung. Dengan keadaan begini lumayanlah saya bisa ada apa saja saya bisa karena menabung. Walaupun dengan receh, dengan apa semua saya lakukan sama semua ini. Baik, Iya. sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit mungkin ya Pak ya. Ini mungkin ungkapan yang tepat untuk menggambarkan hal yang dilakukan Bapak. Artinya bahwa jika memang ada keinginan untuk menabung walaupun sedikit, tetapi jika dilakukan terus-menerus akan membuahkan hasil yang besar ya Pak ya. Pasti betul sekali. Saya Iya, sebenarnya pertamanya saya tidak tidak nyangka begini penyimpanan saya. Padahal pertamanya saya simpan sedikit, baik. sedikit demi sedikit. Ternyata keadaan jadi begini. Saya sudah tidak nyangka juga. Ya. Baik,
Baik, terima kasih Bapak dan pemirsa, semoga ini dapat menjadi inspirasi juga bagi Anda di rumah untuk selalu hidup hemat dengan cara menabung. Baik Pak Sriadin Syamsuddin, terima kasih telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Sampai jumpa. Iya, iya.